Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Diutus Batch 4. Jadi kita materi hari ini ada tuna ganda sama tuna daksa. Nanti tuna ganda oleh Kak Adisti dan tuna daksa oleh Kak Wida. Sambil menunggu teman-teman yang lain join. Oh udah direct ya? Udah. Oke deh. Mungkin langsung yang pertama presentasi siapa dulu ya? Tuna daksa, Kak. Oke, tuna daksa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Rahmalia Wida Putri akan memimpin jalannya presentasi pertama untuk kelompok tuna daksa. Pada hari ini diutus batch 4 akan membahas dua materi, yaitu mengenai tuna daksa dan tuna ganda. Tekniknya seperti minggu lalu ya. Pertama, presentasi terlebih dahulu oleh dua kelompok, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Untuk kelompok tuna daksa, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Rahmawati, perwakilan dari kelompok tuna daksa. Next, Kak. Kami dari kelompok 3, boleh saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Rahmalia dari UNES, kemudian ada Aldiansyah, ada Srimita, ada Hela, ada Andre, kemudian Salwa, Herawati, dan saya sendiri. Next, Kak. Pengertian tuna daksa. Next, Kak. Tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Jadi tuna daksa merupakan istilah lain dari cacat tubuh atau fisik, yaitu berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Nah, mungkin dari tuna daksa ada beberapa contohnya seperti lumpuh atau cacat ortopedi juga termasuk ke dalam tuna daksa. Nah, sedangkan pada cacat ortopedi tersebut itu masuknya ada otot juga, kemudian fungsi sendi juga, dan tubuh. Selanjutnya. Next. Nah, untuk tingkatan tuna daksa itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu tuna daksa ringan. Tuna daksa ringan adalah keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi. Seperti lemahnya otot, itu masih bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang seperti orang-orang normal lainnya. Gitu. Yang kedua ada tuna daksa sedang, yaitu keterbatasan motorik dalam mengalami gangguan koordinasi sensorik. Misalkan seperti kesulitan dalam berjalan karena menderita penyakit letter X atau letter O gitu. Untuk selanjutnya yaitu tuna daksa berat. Nah, untuk tuna daksa berat ini merupakan keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik. Nah, untuk tuna daksa berat tersebut, untuk contohnya seperti lumpuh, hal itu kan kita otomatis sulit untuk mengontrol gerakan fisik, terutama pada gerakan kakinya gitu. Selanjutnya. Kemudian ada karakteristik tuna daksa. Karakteristik itu merupakan ciri-ciri ya, karakter dari tuna daksa tersebut. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama dilihat dari aspek akademiknya.
Nah, untuk karakteristik tunadaksa yang dilihat dari akademiknya ada dua jenis. Yang pertama ada kelainan otot dan rangka, yang kedua ada kelainan cerebral. Nah, untuk kelainan otot dan rangka itu merupakan kelainan pada otaknya ya, pada ototnya gitu, pada rangkanya. Namun, anak yang menderita tunadaksa masih dapat mengikuti kegiatan akademik seperti anak-anak yang lainnya, sehingga dia bisa mengikuti atau mengikuti pembelajaran disesuaikan dengan kurikulumnya. Namun, tetap diperlukan pendampingan dari pendidik ataupun dari orang tua. Sedangkan untuk kelainan cerebral itu sangat kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik karena kelainan cerebral itu terjadi pada IQ-nya, sehingga anak yang memiliki karakteristik tunadaksa pada kelainan cerebralnya memerlukan bimbingan khusus untuk pendidikannya. Kemudian yang kedua ada sosial emosional. Nah, di sini anak yang memiliki tunadaksa atau yang menyandang tunadaksa akan membentuk konsep diri bahwa cat-cat itu menimbulkan masalah emosi. Mengapa demikian? Karena anak yang merasa bahwa dirinya memiliki kekurangan atau merasa cacat itu menimbulkan emosi karena respon atau dari masyarakatnya tidak memberikan hal-hal yang positif seperti cemoohan atau mengasingkan anak tersebut, sehingga emosional anak itu akan sangat tidak baik, seperti munculnya sikap-sikap yang tidak baik pada masyarakat seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik tunadaksa pada fisiknya. Nah, selain kecacatan fisik, kecenderungan mengalami gangguan lainnya. Untuk fisiknya sudah jelas ya, mungkin yang tunadaksa itu sangat terlihat gitu untuk fisik. Seperti misalkan tadi salah satunya penyakit letter X atau yang lainnya, atau kelumpuhan mungkin. Nah, untuk gangguan lainnya mungkin seperti tunarungu, jadi gangguan pada telinganya atau gangguan pada berbicaranya. Nah, itu juga diakibatkan karena kurang berfungsinya motorik fisik anak tersebut. Next, Kak. Nah, untuk ciri-ciri tunadaksa, di sini kami mengambil 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama jari kaku. Jelas ya, karena dari ketunadaksaan tersebut memiliki gangguan pada ototnya, seperti sulitnya menggenggam atau bersalaman dengan orang lain itu sangat sulit karena jari-jarinya itu sangat kaku. Kemudian anggota gerak tidak lengkap. Ini juga akan termasuk dari karakteristik fisik, jadi anggota gerak motoriknya itu tidak lengkap. Kemudian kesulitan dalam gerakan. Ini efek dari gangguan pada ototnya, sehingga sulit mengkoordinasikan gerakan-gerakan pada tubuh. Kemudian cacat anggota gerak. Jelas ya. Yang selanjutnya anggota gerak layu. Nah, dari anggota gerak layu misalkan dari kelumpuhan, ada anggota geraknya namun sulit untuk digunakan dalam beraktivitas, sehingga anggota geraknya layu gitu. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada penyebab tunadaksa. Ada 3, dilihat dari 3 faktor. Yang pertama ada prenatal, kemudian yang kedua neonatal, yang ketiga postnatal. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk yang prenatal itu kan berarti sebelum kelahiran. Yaitu faktor genetik dan ada kerusakan pada sistem saraf pusat. Nah, contohnya itu ketika sebelum kelahiran anak mengalami gangguan di dalam perutnya, di dalam perut ibunya gitu. Seperti ada gangguan pada plasenta atau bahkan proses aborsi gitu. Nah, ketika aborsi gagal, itu akan mengakibatkan beberapa kecacatan pada kondisi anak. Yang kedua itu neonatal, merupakan kendala saat proses melahirkan. Nah, maksudnya, jadi seperti saat akan melahirkan itu ada beberapa gangguan. Contohnya, anak itu lahir dengan kondisi sungsang. Tahu kan ya sungsang gitu, jadi jadi kaki dulu gitu. Atau
eh, pecah apa tuh air ketubannya pecah duluan, mungkin itu juga mengakibatkan gangguan pada kondisi anak. Yang kemudian yang ketiga yaitu postnatal. Yang postnatal itu kecelakaan atau penyakit lainnya. Nah, ini disebabkan ketika anak sudah lahir. Misalkan keadaan demam yang sangat tinggi, itu mengakibatkan gangguan pada proses perkembangan pada tubuhnya, sehingga hal-hal yang memangnya harus berkembang pada diri anak itu akan terhambat. Next. Untuk proses identifikasinya, next Kak. Proses identifikasi dengan mengamati gejala. Nah, untuk orang-orang awam seperti kita yang memang tidak terjun di bidang khusus seperti pada kemedisan itu, kita dapat mengidentifikasi gejalanya, ciri-cirinya, atau karakteristiknya. Nah, sedangkan untuk mendiagnosis dilakukan oleh tenaga profesional. Jelas ya, karena kita tidak punya kewenangan dalam mendiagnosis apa-apa yang terjadi pada anak. Next. Next terus aja, Kak. Nah, dampak pada perkembangan. Di sini saya mengambil 3 aspek yang menghambat pada perkembangan anak yang menyandang tunadaksa. Yang pertama ada fisik. Nah, kesulitan aktivitas motorik. Jelas ya, pada fisik karena tadi ciri-cirinya misalkan kekurangan alat gerak, tidak lengkap, atau hal-hal yang lainnya, akan menimbulkan beberapa aktivitas-aktivitas yang dibilang tidak normal mungkin gitu. Nah, yang pertama adalah hiperaktif. Nah, anak yang memiliki kekurangan apapun itu akan cenderung hiperaktif. Dia akan merasa, kalaupun emosinya baik, dia akan merasa sangat percaya diri. Nah, sedangkan jika pada fisiknya sangat kekurangan, anak tersebut akan merasa atau beraktivitas hipoaktif, sehingga tidak ada aktivitas yang dilakukan sama sekali gitu, karena kesulitan tersebut. Yang ketiga ada gangguan koordinasi. Nah, untuk gangguan koordinasi ini jelas ya, jadi anak yang menyandang tunadaksa akan kesulitan untuk melakukan aktivitas karena gangguan koordinasi tersebut. Nah, untuk kognitifnya, di sini Piaget dalam Carta Dinata tahun 1996 menyatakan anak tidak mampu memperoleh skema baru dalam beradaptasi dengan suatu laju perkembangan yang normal. Nah, untuk kognitif anak yang terganggu, seperti yang tadi contohnya yang cerebral, anak akan sulit beradaptasi pada lingkungannya, anak akan sulit berkembang. Namun, jika ada tindakan dari pihak-pihak lainnya, hal ini bisa diatasi gitu. Untuk selanjutnya yaitu sosial emosional. Di sini ada 3. Yang pertama, terhambatnya aktivitas normal. Ketika anak penyandang tunadaksa yang memiliki beberapa kekurangan yang sudah tadi saya jelaskan, anak akan merasa terhambat aktivitas normalnya. Jelas ya, kan kalau kita yang normal, alhamdulillah itu melakukan kegiatan-kegiatan normal gitu, tidak ada hambatan lainnya, tidak ada kesulitan atau yang lainnya. Yang kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua. Nah, kan tidak jarang ya kita melihat pada lingkungan masyarakat, keluarga yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, apalagi yang tunadaksa, kan itu jelas terlihat ya. Orang tua akan overprotective gitu pada anak. Ini jangan, itu jangan, sehingga anak akan sulit untuk melakukan aktivitas sosial atau melakukan hal-hal yang memang membantu perkembangan emosionalnya. Yang terakhir ada perlakuan berbeda dari orang sekitar. Jelas ya, dari masyarakat itu sangat sangat berdampak khusus untuk perkembangan proses perkembangan anak gitu, khususnya pada anak berkebutuhan khusus. Jadi perlakuan orang sekitar yang berbeda itu akan memberikan dampak pada sosialnya, seperti ketika bermain anak merasa asingkan atau dicemooh bahkan, sehingga emosionalnya pun turut terganggu gitu. Next.
Nah, untuk intervensi pendidikan, di sini ada 3. Yang pertama ada pendekatan multidisiplin dalam program rehabilitas anak cacat di pusat rehabilitas. Nah, ini untuk beberapa anak yang memiliki kondisi tunadaksa sedang atau berat gitu, sehingga memerlukan rehabilitas untuk pendidikannya gitu. Yang kedua ada program pendidikan sekolah. Nah, untuk program pendidikan sekolah seperti sekolah luar biasa, itu biasanya untuk anak-anak yang menderita tunadaksa ringan gitu, sehingga dalam pendidikan anak masih bisa mengikuti beberapa kurikulum yang diberikan oleh sekolah gitu. Namun tetap dalam program pendidikan juga ada proses pendampingan dari pendidik khusus atau orang tua tersebut. Kemudian yang ketiga ada bimbingan dan penyuluhan. Nah, untuk bimbingan dan penyuluhan ini biasanya diberikan kepada secara umum, kayak misalkan suka ada kayak pameran atau apa ya, kayak terapi khusus gitu. Jadi secara massal gitu. Seperti kemarin pernah ada ya di Tasikmalaya di sini, kayak terapi untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Itu dilakukan oleh beberapa pihak seperti dari pihak pemerintah di daerah tersebut gitu. Bimbingan juga penyuluhan. Nah, penyuluhan juga bisa dilakukan kepada orang tua atau masyarakat, seperti kalau di anak usia dini semacam parenting gitu, sehingga orang tua bisa menerima keadaan dan kondisi anak tersebut, jadi tidak merasa bahwa ini adalah musibah atau apa gitu. Selanjutnya, nah untuk analisis film, kami mengambil film The Theory of Everything. Di sini saya mengambil 4 kesimpulan. Seorang penyandang pada film tersebut bernama Stephen Hawking, seorang fisikawan dan ilmuwan yang mengalami penyakit saraf motorik. Kemudian, yang kedua, umumnya pengidap hanya akan bertahan hidup selama 2 tahun setelah didiagnosis. Nah, pada film tersebut, seorang fisikawan tersebut didiagnosis akan bertahan selama 2 tahun. Kemudian gejala gejala pada tunadaksa tersebut itu berupa kelemahan dan kekakuan otot tangan dan kakinya, sehingga itu membuat Stephen Hawking kesulitan berjalan serta mengalami kelemahan otot, kemudian terjatuh dan kepalanya terbentur sangat keras. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada Wida. Baik, terima kasih presenter dari kelompok tunadaksa yang telah mempresentasikan. Sebelum lanjut ke presentasi tunaganda, apakah dari Bu Ari ada tambahan informasi? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya ingin kenalan dulu saja. Jadi mulai di slide pertama, bisa diperkenalkan Kak Mia, anggota kelompoknya siapa dan dari universitas mana, dan yang disebut namanya silakan menyapa, menghidupkan kameranya atau suara saja dipersilahkan ini, walaupun mungkin sudah kenal semua. Baik, ya Bu. Iya, silahkan. Yang pertama ada Rahma Wida dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian kemudian ada Aldian Syah Dwi Putra. Halo, apakah ada? Mungkin masih jaringan ya, Bu. Di next aja dulu. Kemudian ada Srimita Fitriani. Ya, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Srimita dari mana? Saya dari Universitas 19 November, Ibu, Sulawesi Tenggara. Baik, lanjut. Ya. Kemudian ada Hela Fitriani Garsika Utari. Kayaknya masih menghubungkan mungkin ya, Bu. Di next dulu aja. Andre Destiawardi.
Halo? Belum ada mungkin. Selanjutnya Salwa Fahira. Salwa Fahira ada? Di next dulu aja. Herawati. Halo, Suara saya perkenalkan terdengar? dari UPI. Oh, iya. Dengar. Ada. Selanjutnya ada Lisa Anggraini. Halo Ibu Ari, saya Lisa Anggraini dari Universitas Negeri Jakarta. Dan yang terakhir ada Niluh Madewia Dwi Arya Putri. Halo, selamat pagi Bu Ari. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk yang lainnya, apakah sudah hadir? Mungkin saya kembalikan lagi ya Bu, pada Ibu, mangga Bu. Sepertinya teman-teman yang lainnya terkendala jaringan Bu. Oke, teman-teman, mungkin Bu Arinya lagi terkendala jaringan, langsung aja diambil alih lagi sama Kak Wida buat pertanyaan kelompoknya. Mungkin silahkan aja yang ingin bertanya. Lanjut dulu ke kelompok tunaganda ya, Kak. Ya, boleh. Boleh, terserah. Boleh, terserah. Untuk Kak Adisti dipersilahkan. Oke, makasih Wida.